Zahra dari SMA IPTEK. Mohon izin untuk waktunya mewawancarai Ibu sebagai owner catering dapur Denai. Sebelumnya saya ingin perkenalkan dengan Ibu siapa? Saya dari Ibu Dina sebagai owner dari catering and pastry dapur Denai. Sejak kapan Ibu mendirikan usaha ini? Usaha ini saya mulai sejak tahun 2013. Usahanya hanya kecil-kecilan untuk mengisi kekosongan saya di saat di tengah-tengah saya bekerja. Namun saya lebih intens untuk menjalankan usaha ini sejak di 2019 sampai saat ini. Motivasi Ibu berdagang? Awal motivasi saya itu untuk melakukan usaha ya, itu hanya hobi, hanya sekedar hobi saat tahun 2013. Namun dengan hobi itu saya bisa menghasilkan uang, bisa menghasilkan tambahan. Jadi motivasi saya itu yang pertama untuk menambah pendapatan, yang kedua untuk menjalankan hobi saya, dan yang ketiga karena sejak 2022 saya memutuskan untuk resign, saya ingin fokus menjadi mompreneur. Oke. Produk apa saja yang dijual oleh dapur Denai? Dapur Denai itu meliputi dari catering, pastry, dan frozen food. Nah, catering itu sesuai permintaan. Kita open PO dari masakan rumahan, lalu pastry itu dari kue-kue bisa roti atau cake. Yang ketiga frozen food. Nah, frozen food ini bisa dari sambal, terus makanan ringan yang berbasis makanan rumahan. Untuk pengolahannya itu kita berbagai macam ya, seperti tadi untuk catering sesuai permintaan. Biasanya kami menerima pesanan H-7 dari acara yang akan diadakan. Terus yang kedua untuk frozen food kami juga sesuai permintaan. Tapi dapur Denai ini sudah menggunakan vakum skala besar. Jadi untuk masa tahannya itu lama. Nah, untuk sambal sendiri juga kita udah pemakaian fresh. Jadi press lock, jadi press dan di lock ditutup. Nah, itu juga tahan lama seperti itu. Dan kami menggunakan bahan-bahan yang segar, dan dapur Denai ini sudah punya supplier sendiri, yang saya sendiri yang memilih supplier mana yang bisa memasuki kriteria oleh dapur Denai. Untuk modal dan keuntungannya, perhitungannya seperti apa? Untuk modal dan keuntungan, nah itu tetap ya margin, yang perhitungan margin, persentase margin yang kami hitung 50 sampai 100%. Pernahkah mengalami kerugian? Pasti. Dalam berbisnis itu pasti ada keuntungan dan kerugian. Saya pernah mengalami kerugian karena masalah catering yang basi, catering yang telat, dan konsumen yang kabur. Itu sering banget terjadi. Nah, namun dengan kondisi seperti ini, itu bisa menjadikan pengalaman untuk sukseskan ke depannya. Seperti itu. Kendala apa sih Bu yang sering dialami dalam bisnis ini? Kendalanya sering terjadi ya saat kerugian itu ya, misalkan kendalanya customer yang tidak bisa dipercaya, dan juga bahan baku yang makin lama makin meningkat, sedangkan customer itu mintanya yang murah tapi yang enak atau yang bagus. Nah, terus juga persaingan juga sering terjadi dalam kendala seperti ini. Tetapi konsekuensi dari ini semua sudah kami perhitungkan dalam berbisnis seperti ini. Apa inspirasi Ibu sehingga menamai dapur Denai ini? Pada tahun 2011 sebenarnya, dari 2013 itu sebenarnya bukan nama dapur Denai. Awal dari saya bangun itu dari mulai bumbu dapur, terus berganti nama 2019 menjadi dapur Minang. Nah, kenapa saya menamai seperti itu? Karena di 2016 saya menikah dengan seorang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, dengan nama dapur Minang itu berharap saya bisa
mengambil konsumen, karena kan makanan Padang itu lebih menarik ya. Namun ke belakang ini saya lebih lebih meluaskan lagi, bukan hanya makanan dari Minang, tapi saya tetap mengambil aksen nama dari Minang. Nah, arti katanya itu dapur Denai itu adalah dapur saya. Jadi Denai itu dari bahasa Sumatera Barat yang berarti saya. Gitu. Dari Minang saja, tapi sudah makanan nasional dan internasional seperti itu. I went crazy over you. Ibu, saya dan teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk waktunya. Semoga Dapur Denai selalu sukses. Oke, terima kasih.